Jadi dulu saya kuliah di S1 di jurusan biologi Universitas Pajajaran, lalu lanjut studi S2 di program studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Pajajaran dan double degree dengan Master of Environmental and Energy Management di University Twente. Lalu lanjut lagi S3 di jurusan biologi Universität Hamburg, Jerman. Waktu banyak sih sebetulnya yang bertanya ya, kenapa sih kok Bu Ayu meneliti keong darat gitu? Kenapa tertarik dengan bekicot gitu ya? Banyak yang nanya. Sejak kapan gitu? Banyaknya sih nanya gitu. Sejak kapan sih suka sama keong darat? Terus kok bisa jadi ahli gitu? Katanya kayak gitu. Terus kalau saya sendiri sih merasa jadi ahli enggak juga ya, soalnya masih banyak yang enggak saya ketahui gitu loh, Vel. Jadi kayak misalnya setiap buka research sheet gitu ya, aduh nih orang-orang banyak banget yang mengeluarkan publikasi baru gitu, ini belum terbaca, banyak banget yang baru-baru gitu yang saya nggak tahu gitu. Jadi kayak kalau ahli belum ya gitu. Nah ini cuma saya ini hanya membaca lebih banyak saja gitu tentang keong darat gitu, dan melakukan penelitian lebih banyak aja tentang keong darat. Saya suka keong darat itu sejak SMA kelas 3 ya. Itu awalnya ya mungkin baik yang ada beberapa yang sudah membaca dari beberapa artikel, karena titik tersebutlah yang membuat saya bisa ada di sini gitu. Jadi dulu waktu libur Lebaran, kami memang biasa mudik ke rumah orang tua dari ibu saya di Solo, dan di sana itu biasa lah ya kumpul-kumpul gitu di kampung, pergi-pergi main-main dengan sepupu, lalu nggak sengaja sepupu saya tuh menginjak beling, terus berdarah. Nah, tante saya yang memang orang lokal sana, itu langsung nyuruh kami itu cari bekicot di pohon pisang, dan bukan cari Band-Aid gitu atau obat merah gitu, enggak, tapi langsung cari bekicot. Lalu kami cari, terus di-crack oleh beliau, bekicotnya mengeluarkan lendir banyak dan ditempelkan. Lalu saya perhatikan, dan setelah sekian lama, membeku itu darahnya. Nah, qadarullah ya, kebetulan pas pada waktu tersebut, itu tuh saya sedang ada di masa studi akhirnya SMA yang harus membuat tulisan untuk tugas akhir di SMA itu. Waktu itu kita masih UAS ya, tanas ya istilahnya lah waktu itu. Itu harus membuat tulisan itu. Dan temanya, karena waktu itu saya ngambil IPA, jadi harus milih antara kimia, fisika, atau biologi. Saya pilih biologi, dan saya pilih tentang bekicot itu. Lalu saya ambil tema itu, tentang bekicot luka gitu ya, tentang itulah. Terus semakin saya baca tentang bekicot, semakin saya nggak tahu. Gitu. Begitu terus, waktu saya S1 juga kayak gitu. Dulu ada lomba karya tulis ilmiah, waktu semester 3 kalau tidak salah itu, saya juga ambil tema itu. Nah, dengan melakukan karya tulis ilmiah kan saya membaca ya, jadi makin saya nggak tahu juga tentang bekicot. Nah, memang semasa waktu saya studi S1, itu tidak ada teman-teman interest ya, yang satu interest dengan saya suka dengan keong gitu, nggak ada. Tapi karena saya juga suka organisasi dan saya senang sosialisasi gitu ya, akhirnya ya udah, why not saya melakukan networking gitu. Akhirnya ya yang saya lakukan selama S1 itu tidak melulu saya memaksakan minat, tetapi saya melakukan networking gitu. Jadi saya join dengan himpunan, saya gabung dengan menjadi volunteer di LSM gitu, gabung di klub yang lain seperti itu untuk memperluas jaringan. Lalu pada waktunya saya kesempatan untuk riset, saya menyadari bahwa kalau untuk interest penelitian ini tidak bisa fokus dalam hal lain gitu. Saya mau kembali lagi ke minat saya, yaitu ke keong gitu. Akhirnya saya meneliti lagi tentang keong hingga saat ini. Dan memang entah disadari atau bagaimana gitu ya, setiap saya
mengambil tema tentang keong gitu untuk dalam meng-apply proposal, baik proposal pendanaan atau proposal beasiswa gitu. Itu lancar gitu atau diberi kelancaran sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya sebelum lulus kuliah itu saya mencoba apply summer course di Harvard di Biodiversity of Borneo. Saya apply keong darat, terus masuk gitu. Lalu ada beberapa conference juga atau apa saya apply keong darat tuh masuk karena mungkin mereka menilainya oh ini ada orang Indonesia yang interest meneliti sesuatu yang aneh gitu ya, neglected species gitu. Ya dari sana mungkin menarik gitu, ada orang yang mau meneliti seperti itu, mau belajar gitu. Itu ya jadi diberi kelancaran lah seperti itu gitu.